wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Bilal, belajar ilmu Islam bersama Al-Azhar. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah puasa ala Rasulullah SAW. Masya Allah, ternyata nih bukan hanya fashion saja yang ada ala-alanya, puasa pun ada ala atau cara Rasulullah SAW. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad, maka alangkah sempurnanya apabila kita juga bisa meladani atau mengikuti bagaimana cara Rasulullah berpuasa. Sahabat Bilal, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana cara Rasulullah berpuasa dari Ustaz Muhammad Sabiluddin Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa hadir juga sahabat Bilal dari SMP Al-1, yaitu Muhammad Tariq Anaja dan Akbar Maulana. Sahabat Bilal yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puasa yang telah kita jalankan memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Untuk menambah pahala dan pengetahuan kita di bulan Ramadan, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Muhammad Sabiluddin Al-Hafiz mengenai puasa ala Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahas puasa ala Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau dibahas ini panjang lebar, waktunya nggak cukup. Jadi kita bahas poin-poin penting seperti apa sih puasa Rasulullah SAW. Jadi puasa Rasulullah SAW itu secara garis besar ada dua. Ada namanya puasa secara zahiriyah, secara fisik, secara tampak mata, seperti yang udah kita pelajarin lah belakangan ini ya kan? Seperti menahan lapar ya, menahan minum, dan yang membatalkannya itu juga sama secara fisik juga. Jadi perkara yang membatalkan puasa akhir ini ya makan dan minum itu juga, ataupun kemasukan segala sesuatu di rongga yang ada di tubuh kita seperti telinga, contohnya kemasukan air atau hidung. Tapi perlu digarisbawahi secara sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Nggak batal kalau nggak sengaja. Namanya nggak sengaja itu dimaafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sengaja misalnya rambutan langsung dimakan itu jelas batal puasa walaupun diam-diam. Nah itu membatalkan puasa secara lahir atau secara zahir, dosa itu jelas. Yang kedua ada namanya puasa batin. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus. Ada puasa batin dan ini lebih penting. Kenapa? Karena puasa batin ini ketika aturannya dilanggar, maka yang batal bukan puasanya, yang batal pahalanya. Jadi tidak ada pahala di dalam puasa yang sudah kita jalankan secara lahir tadi. Kalau peraturan dari batinnya ini tidak kita jaga, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan pahala. Nah, ini penting. Lalu seperti apa puasa batin itu? Nah, puasa batin ini adalah berpuasa terhadap anggota tubuh kita dari segala perkara yang dilarang oleh Allah, seperti mata, telinga, mulut. Ini tidak boleh digunakan untuk mengundang perkara yang mendatangkan dosa, seperti ghibah. Nah, seperti zaman sekarang ini yang termasuknya sudah banyak dinormalisasi lah ya, seperti di acara TV-TV gitu kan, di sosial media itu gosipin orang, benar ya? Nah, itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam. Jadi saking bahayanya ghibah ini digambarkan sama Allah itu mengerikan di dalam Al-Quran. Tahu kanibal? Apa kanibal? Makan sama jenis. Bukan makan sama jenis. Sama jenis laki makan laki nih. Makan daging orang kanibal itu. Jadi ghibah itu memang secara dohir cuma ngomongin keburukan orang. Apa sih definisi ghibah, tahu nggak? Apa definisi ghibah, tahu nggak? Dengan syarat
orang itu tidak ada di hadapan kamu, itu ghibah. Jadi misalnya saya motorin nih, Rek Akbar tuh gini, misalnya kemarin dia bolos sekolah segala macam, tapi Akbarnya gak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Jadi kita membicarakan keburukan dia yang secara umum itu termasuk kekurangan gitu loh. Meskipun itu benar, ada memang dia lakuin dan Akbar tidak mendengar, itu namanya ghibah. Nah, kalau benar itu namanya ghibah. Kalau nggak benar, nggak ada, dibuat-buat, itu namanya fitnah atau kebohongan, membuat kebohongan. Dosanya beda. Nah, ghibah ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu seperti memakan dagingnya. Jadi kalau kita ghibahin dia, berarti kita sama saja seperti memakan daging saudara kita. Nah, di zaman Rasulullah itu ada satu kisah nih. Ada dua orang sahabiah. Apa sahabiah? Sahabat Rasulullah yang wanita. Ada dua orang sahabiah, mereka ini puasa di bulan Ramadan. Nah, mungkin karena keadaan mereka ini susah waktu itu, mungkin saking susahnya sampai mereka ini nahan lapar dan haus tuh sampai hampir wafat. Maksudnya saking apa ya, mungkin di sana kan terik panasnya beda kan kayak di tempat kita kan di Indonesia ya. Dan mungkin mereka juga nggak sahur waktu malam, tapi di hari itu mereka benar-benar sulit loh, benar-benar kesusahan menahan lapar dan haus sampai nyawa mereka hampir melayang. Maka diceritain ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua orang sahabiah ini saking mujahadah, saking susah payahnya mereka berpuasa sampai mereka hampir wafat. Lalu apa yang keluar dari mulut yang mulia Rasulullah SAW ini bukan pujian. Kan seharusnya dipuji kan, wah hebat banget nih, pahalanya gede segala macam gitu kan. Tapi yang keluar bukan pujian dari Rasulullah. Kata Rasulullah, suruh mereka muntah, suruh mereka batalin puasa mereka. Setelah Rasulullah suruh antarkan mangkok mereka, suruh mereka muntah. Lalu mereka muntahin yang keluar daging segar. Lalu kata Rasulullah, mereka ini memiliki dosa ghibah. Memang mereka berpuasa, tapi mereka sudah membatalkan puasa mereka dengan cara memakan daging saudaranya dan ghibah tersebut. Nah, jadi puasa batin tadi apa? Menjaga anggota tubuh dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk kayak buka puasa pakai barang curian juga semacam bohong puasanya, ya enggak? Udah puasa tajilnya nyolong. Akhirnya pahalanya nggak ada. Kenapa? Dosa mencuri itu lebih besar daripada pahala puasa. Ini sama aja puasanya. Nah, seperti itu puasa zahir dan puasa batin secara garis besar. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa latihan. Latihannya selain kita puasa zahir, menahan makan dan minum sesuai dengan perintah Allah, juga menahan anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, itu saja dari Ustaz, poin-poin penting tentang puasa. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Bilal yang dirahmati Allah, kita sudah dengarkan bersama-sama gambaran tentang bagaimana Rasulullah berpuasa. Semoga kita bisa meladani sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Untuk mewakili sahabat Bilal yang ada di rumah, boleh nih Kak Torik atau Kak Akbar bertanya apabila masih ada yang kurang dipahami. Oke deh, Kak Torik dulu. Ustadz, saya mau nanya dong. Boleh. Tadi kan kita membahas tentang ghibah tuh ya. Iya, benar. Nah, orang yang melakukan ghibah saat sedang berpuasa itu kan pahalanya udah berkurang lah ya. Pahalanya hangus. Ghibahnya membatalkan pahala puasa dia. Nah, itu untuk apa mereka berpuasa lagi? Kan udah gak ada pahala ya. Nah, ini perlu dipahamin ya. Ini kadang kesalahpahaman anak muda zaman sekarang nih. Kalau yang udah dosa nggak ada pahalanya ngapain puasa, makan sekalian gitu kan. Nah, ini jelas-jelas salah. Yang pertama, ini menyalahi adab kita kepada Allah sebagai pencipta kita. Karena gini, misalnya nih, kamu dilarang sama Miss Agung sebagai kepala sekolah kita untuk misalnya dilarang merokok di sekolah gitu. Setelah itu kamu ketahuan merokok sama Miss Agung. Udah terlanjur ketahuan, maksud aja, jujur aja. Apa kayak gitu adabnya? Nah, itu pertama menyalahi adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang perlu kita pahami, puasa zahir itu memang membatalkan pahala puasa batin tadi itu, yang kalau kita ghibah atau berbuat dosa, nggak ghibah aja, berbuat dosa yang lain juga yang membatalkan pahala puasa, itu hanya membatalkan puasanya,
tapi tidak membatalkan puasa secara zahirnya, secara fisiknya gitu loh. Ini dua perintah yang berbeda. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala perintahkan jangan berbuat dosa, ghibah atau segala macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sisi lain masih perintahkan kamu untuk menahan makan dari pagi, dari dari fajar atau dari sebelum subuh sampai azan maghrib. Ini ada dua perintah yang berbeda. Kalau kamu memang sudah kalah, misalnya udah kalah dalam hal menahan ghibah segala macam, kamu di situ kalah, di situ sama setan, digoda setan, akhirnya kamu berbuat dosa di situ, maka jangan putus di situ, terus beristighfar, minta ampun sama Allah tentunya kan, dan lanjutkan puasa kamu. Karena kalau dibatalin lagi puasa itu dosanya beda lagi, malah double dosanya. Jadi jangan disalahin nih, pemikiran seperti ini pemikiran yang salah. Ya paham ya? Ini dua hal yang berbeda gitu loh. Udah ada lagi? Cukup Ustaz, mungkin Akbar ada. Akbar mau nanya juga? Boleh. Ustaz, saya pengen nanya Ustaz. Gimana Pak? Gibah itu kan membicara keburukan orang lain. Dan gibahnya itu ada dan nyata. Kenapa bisa dosa Ustaz? Kenapa dilarang maksudnya? Padahal benar adanya. Oh. Jadi kenapa gibah itu dilarang? Sedangkan itu kan benar gitu loh. Ya misalnya kamu misalnya kamu nyolong permen di kantin misalnya. Setelah itu kamu digibah sama kawan kamu. Story kemarin gini udah nyolong segala macam. Itu kan benar. Dia memang berbuat. Terus kenapa dosa? Nah, yang pertama ada dua unsur. Yang pertama itu akan menyakiti perasaan Tori. Meskipun itu benar adanya, tapi kan itu secara umum kan harus dijelaskan tadi. Secara umum itu kan kekurangan di mata orang, ya enggak? Oke lah dia memang berbuat hal itu, tapi kan kalau dibahas dia kan malu. Mungkin kan udah 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu, mungkin dia udah minta ampun sama Allah atau udah dibalikin permennya, udah selesai urusannya. Lalu kita sebagai makhluk masih mungkin gitu, ya enggak? Yang kedua, yang pertama dia itu jelas menyakiti perasaan bukan Tori gak paling permen. Itu jelas menyakiti perasaan pelakunya, ya kan? Nah, yang kedua di situ ada unsur sombong. Unsur sombong itu apa? Sombong itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau menurut apa sombong itu? Kalau dalam bahasa Arabnya takabur apa? Nah, sombong itu ada dua. Pertama, batalul haq, menentang perintah Allah atau menolak perkara yang baik. Sombong. Jadi misalnya kamu disuruh sholat atau disuruh zakat atau dilarang berbuat maksiat, itu namanya perintah yang baik kan. Nah kalau kita menolak apa sih? Nah itu termasuk sombong. Yang kedua, ghamdun nas, merendahkan manusia. Nah dalam ghibah itu ada unsur merendahkan manusia. Maksudnya kita merendahkan saudara kita merasa lebih baik dari dia gitu. Dalam ghibah itu gini kita ngomongin orang, itu sama aja kita merasa lebih baik dari dia. Makanya itulah ghibah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun perbuatannya itu memang dibuat dari buat-buat. Kecuali nih kamu nggak berbuat hal itu, saya mau sama Akbar panjang lebar, dan ternyata kamu nggak berbuat, nah itu namanya berbuat kebohongan. Gitu badannya, paham ya? Insya Allah cukup ya. Jazakallah atas penjelasannya Ustaz. Jazakallah. Alhamdulillah, semoga ini bisa menambah kefahaman kita tentang bagaimana cara berpuasa ala Rasulullah SAW. Sahabat Bilal, dapat kita simpulkan bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar ataupun haus, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu puasa batin. Puasa batin itu menjaga seluruh tubuh kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin. Sahabat Bilal yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, ilmu yang kita dapatkan hari ini sangat luar biasa. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai berjumpa kembali sahabat Bilal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.